Ada satu momen aneh, sunyi, yang kita semua pasti pernah alami. Sebuah momen di mana rasanya realitas tuh kayak berkedip sebentar. Dan ini terjadi setiap kali kita melangkah melewati sebuah pintu. Pernah nggak sih kamu jalan ke satu ruangan, tujuannya udah jelas banget di kepala. Tapi begitu kaki kamu ngelewatin ambang pintu, pleng, semuanya lenyap, hilang gitu aja. Kayak dicuri sama udara di ruangan itu. Ini nih, skenario yang pasti kita semua kenal. Misalnya mau ambil kunci di kamar. Jalan ke kamar, pas nyampe, ngapain ya tadi? Kamu cuma bisa diem, berdiri mematung, otak rasanya lagi loading. Nyari-nyari, tadi mau ngapain sih? Persis kayak baru aja diformat ulang sama ruangan itu. Oke, yuk kita bedah bareng-barang. Perasaan aneh ini tuh bukan kebetulan ya, dan bukan juga tanda kamu mulai pikun, tenang aja. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya yang seru banget. Dan sains bahkan udah ngasih nama buat fenomena ini. Namanya itu the doorway effect, atau kalau kita Indonesiain ya, efek ambang pintu. Ini tuh sebenarnya cara otak kita biar kerja lebih efisien. Jadi gini, otak kita itu nganggap setiap ruangan baru yang kita masukin itu ya sebagai sebuah konteks yang baru. Coba deh, bayangin otak kita itu kayak editor film, tapi yang kejam banget. Hidup kita ini kan serangkaian adegan ya kan? Nah, setiap ruangan itu adalah satu adegan baru. Pas sutradara teriak cut, ya udah, semua informasi dari adegan sebelumnya langsung dibuang. Dianggap nggak penting lagi, nggak jadi prioritas. Nah, jadi begini cara kerjanya. Pertama, pas kamu ngelewatin ambang pintu, otak langsung dapat sinyal. Oke, lokasi baru nih. Kedua, untuk menghemat energi, otak langsung bersih-bersih. Informasi dari ruangan sebelumnya dianggap udah nggak relevan lagi. Dan ketiga, otak kita siap untuk hal-hal baru. Mengosongkan memori biar bisa diisi sama informasi yang lebih penting di tempat baru. Jadi, kamu lupa itu bukan karena ada yang salah, tapi justru karena otakmu itu efisien banget kerjanya. Tapi, kalau kita pikirin lebih dalam lagi, fenomena ini tuh bukan cuma soal biologi loh. Ada makna filosofis yang keren banget di baliknya. Tentang cara kita hidup, tentang kehilangan, dan tentang memulai sesuatu yang baru. Ini tuh kayak sebuah metafora dari alam semesta itu sendiri. Sebuah pengingat bahwa kamu nggak bisa bawa semua bebanmu ke tempat yang baru. Untuk benar-benar bisa melangkah maju, kamu harus berani ninggalin sesuatu di belakang. Nah, ini nih transformasinya. Di satu sisi pintu, kamu punya niat, kamu bawa beban dari masa lalu. Tapi, begitu kamu nyebrang, boom, kamu jadi kayak lembaran kosong. Koneksi ke dirimu yang tadi itu keputus. Dan jujur aja, itu ngasih kita sebuah kebebasan, walaupun cuma sesaat. Oke, sekarang gimana kalau kita berpikir sedikit lebih liar? Gimana kalau penjelasan ilmiah yang rapi tadi, itu belum semuanya? Gimana kalau sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih aneh yang terjadi setiap kali kita melewati pintu? Ada beberapa teori konspirasi atau fiksi ilmiah yang seru nih. Pertama, gimana kalau dunia ini tuh kayak video game dan punya batas render. Jadi pas kita pindah ruangan, sistem lagi ngeload data baru. Dan kadang ada glitch. Mungkin juga rasa lupa atau merinding yang tiba-tiba itu adalah insting purba kita yang ngerasain ada sesuatu yang baru aja mencuri sebagian kecil dari kesadaran kita. Serem ya? Well, mau itu penjelasannya ilmiah atau yang lebih spekulatif tadi, sebenarnya ada satu cara pandang yang bisa mengubah rasa frustrasi karena lupa jadi sebuah momen yang sangat berharga. Jadi lain kali kamu masuk ruangan terus bengong karena lupa mau ngapain, jangan langsung kesel. Coba deh berhenti sebentar, tarik nafas, sadari kalau kamu itu lagi ada di titik nol. Momen di mana kamu itu murni, bebas dari semua rencana, bebas dari beban, bebas dari masa lalu. Walau cuma sesaat, pada akhirnya setiap ambang pintu yang kita lewati itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk terlahir kembali, meskipun cuma sepersekian detik. Ini adalah momen hening sebelum otak kita mulai sibuk lagi, manggil kembali semua ingatan dan beban dunia. Jadi, mungkin justru di dalam momen lupa itulah kita benar-benar bebas. Nah, sekarang giliran kamu. Pengalaman aneh apa yang pernah kamu alami pas ngelewatin pintu? Pernah nggak sih lupa sesuatu yang penting banget? Pas balik lagi ke ruangan sebelumnya langsung ingat. Coba deh ceritain pengalaman kamu di kolom komentar ya.